Jadi ada seorang perempuan berusia 24 tahun yang katanya punya 24 profesi dan ini menjadi hal yang nggak biasa gitu ya. Nah, awal aku mulai berkarir itu pas aku semester 2 kuliah. Waktu SD dan SMP tuh bukan siswa berprestasi. Terus waktu aku masuk SMA, aku masuk di jurusan akuntansi yang aku ngerasa ini kayaknya orangnya pinter-pinter deh dan suka ngitung. Sedangkan aku gak suka ngitung. Hmm. Akhirnya aku mulai belajar dan aku diajarin sama ketemu guru aku yang dia merubah mindset aku. Jujur aku sangat-sangat terinspirasi dari Cinta Laura, Maudy Ayunda, sama Prilly. Karena mereka tuh cewek-cewek keren, cewek-cewek tangguh yang mereka nggak cuma terkenal ya Kak, tapi mereka juga tidak mengesampingkan akademik dan banyak hal yang bisa mereka kerjakan. Oke Tribuners, beberapa waktu lalu ini ada yang lagi viral nih. Jadi ada seorang perempuan berusia 24 tahun yang katanya punya 24 profesi. Dan ini menjadi hal yang nggak biasa gitu ya. Dan ini kita langsung saja mau tanya-tanya langsung nih sama yang bersangkutan, yaitu Siti Sarah. Langsung saja kita sapa dulu. Sarah, halo. Sarah, apa kabar? Halo Kak, baik. Baik. Kabarku baik Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sarah sekarang lagi sibuk ngapain sih? Akhir-akhir ini kesibukannya lagi apa aja nih? Oke, untuk kesibukan sendiri, untuk kerjaan aku setiap hari, Senin sampai Jumat, itu aku jadi staf HRD, Kak. Jadi aku di kampus, IBI Kesatuan Bogor, salah satu kampus swasta di Bogor. Kerjaannya dari jam 8 sampai jam 5 itu aku kerja di kantor. Nah, setelah itu, after kerja, biasanya aku ngerjain kerjaan freelance-freelance, Kak. Hmm. Kayak jadi staff finance, atau ngedit-ngedit, digital marketing, bikin desain, dan lain sebagainya. Itu aku kerjain di luar jam kerja. Biasanya pas udah pulang, pas malam, atau di weekend, atau pas hari libur, gitu. Jadi Senin sampai Minggu full kerja, gitu. Oke, nah tapi mungkin banyak orang yang penasaran gitu ya. Sebenarnya latar belakangnya Sarah ini apa sih dan apa yang pertama kali mendorong Sarah ini untuk terjun ke dunia kerja dan itu di umur berapa? Oke, jadi sebetulnya latar belakang aku pendidikan sendiri dari SMK tuh aku ambil akunting Kak, akuntansi, terus masuk kuliah di S1 akuntansi, terus kuliah S2-nya S2 akuntansi. Nah, awal aku mulai berkarir itu pas aku semester 2 kuliah. Jadi semester 2 kuliah tuh aku udah mulai magang di kampus Kak, di bagian marketing. Nah, dari situ aku juga sambil konten kreator. Kalau konten kreator tuh udah aku ambil dari aku lulus SMA. Jadi aku udah mulai konten kreator, itu freelance-freelance, biasanya visit, review, dan lain sebagainya. Nah, waktu itu aku pas semester 2 ditawarin untuk magang, akhirnya aku magang sambil kuliah, sambil ikut kegiatan organisasi juga di kampus, ikut 3 organisasi. Jadi selama jadi mahasiswa itu aku ada 5 kegiatan yang aku kerjain dari Senin sampai Minggu, karena organisasi itu kadang kita banyak kegiatan di weekend juga gitu. Jadi Hmm. aku mulai belajar bekerja dan memanajemen waktu kegiatan itu di situ Kak, dari aku semester 2 kuliah gitu. Sekitar tahun 2019 berarti. Oke, dari 2019 berarti ya. Berarti dari kuliah kamu tuh udah aktif banget gitu untuk emang dasarnya anaknya nggak mau diem aja atau gimana nih? Sebetulnya aku waktu SMA tuh nggak pernah ikut organisasi Kak. Hmm. Aku pas kuliah tuh mulai mutusin buat kayaknya harus keluar dari zona nyaman deh. Hmm. Harus punya relasi, harus punya banyak skill baru dan banyak pengalaman karena pasti itu bakal jadi bekal di dunia kerja gitu. Makanya aku mutusin buat ikut beberapa organisasi di kampus. Aku ikutan accounting club, terus LDK atau lembaga dakwah kampus mungkin bisa dibilang ROHIS ya. Hmm. Sama organisasi mahasiswa. Itu organisasi besar yang lumayan kegiatannya padat banget gitu. Jadi awalnya di situ, terus ternyata setelah aku di Hima itu belajar banyak hal, manajemen waktu dan lain sebagainya, terus dapat tawaran magang. Aku ngerasa kayak aku bisa deh manajemen waktunya. Akhirnya aku ambil juga, dan dari situ ya mulai beradaptasi dan mulai belajar untuk bisa manajemen waktunya sampai akhirnya udah lulus kuliah bisa ambil freelance beberapa kerjaan, dan itu juga aku dapetin karena dari link-link atau eh,
pembelajaran yang aku ambil pada saat aku kuliah gitu. Hmm, oke. Nah, tadi kan kamu bilang ya, kalau sebenarnya waktu SMA tuh sebenarnya nggak terlalu aktif. Nah, kamu pengen keluar nih dari zona nyaman itu. Sempat ada culture shock nggak ketika dari yang tadinya zona nyaman tiba-tiba mencoba berbagai hal baru? Terus sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu untuk menjalani begitu banyak profesi ini? Oke, jadi awalnya itu kan emang kan biasanya waktu SMA tuh aku sekolah, terus paling aku ikutan kegiatan ada accounting club di sekolah tuh emang dipersiapin buat lomba-lomba akuntansi. Jadi sebetulnya titik balik aku sih di SMA Kak. Jadi aku tuh eh, waktu SD dan SMP tuh bukan siswa berprestasi. Terus waktu aku masuk SMA, aku masuk di jurusan akuntansi yang aku ngerasa ini kayaknya orangnya pinter-pinter deh dan suka ngitung. Sedangkan aku nggak suka ngitung. Hmm. Akhirnya aku mulai belajar dan aku belajarin sama ketemu guru aku yang dia merubah mindset aku. Dia bilang gini ke aku, Sarah berusaha melakukan yang terbaik tanpa harus memikirkan hasil, karena hasil itu kehendak Tuhan sebagai sang maha penentu apapun. Nah Hmm. dari situ aku mulai belajar, aku belajar tujuannya supaya nggak ranking terakhir pada saat itu. Tapi Oke. ternyata saat pembagian rapot itu aku masuk di dua besar dan akhirnya dapat ranking satu di semester berikutnya dan akhirnya ikut lomba kesana sini, lomba akuntansi dan oh iya ternyata bisa ya, ternyata aku akhirnya menyimpulkan kalau dalam hidup tuh bukan tentang bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Ketika kita udah punya kemauan yang kuat, kita berusaha terus terus dan terus kita pasti bisa gitu. Nothing is impossible for life. Oke dari situ secara akademik aku udah belajar, udah alhamdulillah bisa. Akhirnya pas di aku kuliah, aku mulai melebarkan kemampuanku di bidang non akademiknya sehingga akademik dan non akademik itu bisa seimbang gitu. Terus aku ngerasa karena tadi aku dapat kesimpulan dalam hidup itu ketika kita mau, kita pasti bisa. Ya, yang penting kita berusaha. Hmm. Akhirnya pas kuliah itulah yang memotivasi aku untuk mencoba banyak hal baru karena aku baca di satu buku judulnya Super Muslim. Dia tuh bilang kalau misalnya hal-hal yang bisa dilakukan sama manusia normal pada umumnya itu pasti bisa dilakukan oleh siapapun karena kita semua punya kesempatan yang sama secara lahir pada saat kita lahir kita kan sama ya nggak ada kemampuan apapun kita sama-sama jadi bayi dan semua orang yang ahli semua orang yang berprestasi dan lain sebagainya itu mereka terbentuk karena bukan kemampuan yang tiba-tiba ada tapi Ya. by proses dibentuk berusaha bahkan atlet bola pun dia latihan pasti beratus-ratus kali bahkan beribu-ribu kali untuk menjadi ahli jadi dari situlah aku termotivasi untuk melakukan mencoba banyak hal kayak misalnya aku ada freelance stylist. Aku tuh suka kayak ngelihat orang bikin kutek lucu. Terus aku Mhm. coba belajar, ternyata setelah belajar aku ikut kelas bisa dan akhirnya itu jadi job aku juga bisa Wow. freelance. Jadi, kayak gitu Kak dari aku suka sesuatu terus aku belajar dan akhirnya dapatlah set job itu gitu. Menarik, menarik. Berarti emang Sarah ini punya kemauan yang tinggi dan juga rasa ingin tahu dan ingin mencoba gitu ya. Itu sih yang kebanyakan nggak banyak orang punya gitu. Karena banyak juga mungkin orang yang merasa takut untuk mencoba gitu ya. Karena ya aku orangnya nggak takut sih buat mencoba karena selagi halnya aku suka, selagi halnya positif, Ya. aku ngerasa kita masih muda. Kalau misalnya kita pun gagal, kita akan banyak belajar dari kegagalan itu. Jadi aku pengen ngabisin gagalnya aku itu sekarang gitu. Karena Hmm. em, hidup itu kan proses ya Kak. Hidup itu belajar, gak ada batas waktu, gak ada kata tua. Kalau kita jatuh, kita berdiri lagi, gagal coba lagi, bangkit lagi, never give up gitu. Sampai Tuhan berkata, Hai, kamu waktunya pulang gitu. Itu quotes yang aku suka banget sih Kak. Oke, oke, menarik, menarik. Eh, BTW ya kan karena banyaknya profesi yang kamu jalanin, ada freelance dan lain-lain, berarti kan ada beberapa yang kamu jalani secara bersamaan gitu ya. Cara kamu ngatur waktunya tuh gimana sih? Dan apa profesi yang paling menantang buat kamu dan kenapa? Cara ngatur waktunya itu aku selalu bikin to-do list dan aku update setiap hari. Jadi kayak misalnya aku di HRD to-do listnya ABCD. Terus aku ada freelance misalnya di salon to-do listnya ABCD. Freelance digital marketing aku harus ngerjain ABCD gitu. Nah itu nanti aku lihat prioritasnya apa dulu.
Tapi apapun yang lagi aku kerjain, itu aku harus fokus pada hal yang ada di depan aku. Contoh misalnya nih, aku lagi di HRD. Itu kan aku kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Which Mhm. is aku harus fokusnya di situ aja gitu, jangan ke distract sama kerjaan lain. Tapi Mhm. ketika misalnya aku udah beres di jam kerja aku bisa mengerjakan kerjaan lain dan aku fokus di situ. Aku lihat skala prioritasnya yang mana yang paling deadline dan paling penting urgent untuk aku harus bisa mengukur kira-kira ketika aku ngambil job A, apakah akan mengganggu pekerjaan B atau enggak? Kalau Hmm. enggak dan kerjain waktunya oke, aku ambil. Tapi kalau enggak, aku juga nggak akan ambil. Jadi sebagai diri kita sendiri kan kita yang bisa mengukur ya kira-kira kita bisa atau enggak gitu. Jadi itu sih Kak, yang penting kita bikin skala prioritas, update to-do list setiap hari, dan tahu gitu batas kemampuan kitanya sampai mana gitu. Mhm. Hal yang paling menantang. Yang paling menantang itu jujur menurut aku digital marketing ya, karena digital marketing itu kan di dunia digital kan selalu up to date ya Kak, setiap hari kayak ada aja yang baru. Jadi kita harus gimana caranya bisa ngikutin tren, gimana supaya bisa viral, itu yang kayak gitu learning by doing. Jadi nanti kita harus trial konten kita yang bagusnya di mana itu harus trial dan error. Tapi itu seru ketika kita udah nemuin oh nih kita di sini, kitanya bakal happy gitu sih Kak. Oke. Nah, kalau tadi atur waktu kamu bisa mungkin dengan bikin to-do list. Tapi kalau energinya ini gimana? Emang nggak pernah ada di titik yang kecapean banget gitu kah? Oke, tanyain juga sih. Kalau energi tuh pasti yang namanya manusia sama ya, Kak. Kita Hmm. punya waktu 24 jam, energi juga pasti naik turun, motivasi naik turun. Tapi kita harus tahu nih ketika udah di titik capek atau di titik eh, kayaknya ini udah terlalu full deh. Aku juga nggak akan ambil jobnya gitu. Terus kalau misalnya udah capek, waktunya istirahat ya istirahat. Tapi selagi aku bisa ya aku kerjain terus. Tapi istirahatnya biasanya aku tidur kayak jam 12 malam terus bangun lagi subuh juga itu udah semangat lagi sih kadang lupa juga untuk selipin waktu untuk kayak healing sekadar itu ke alam kayak ke misalnya kemarin aku habis naik gunung atau ke Curug itu tuh bisa merecharge energi dan motivasi lagi sih itu kalau buat aku ya setiap orang beda-beda jadi mungkin kalian bisa nemuin cara kalian buat recharge energi masing-masing gitu. Oke, oke. Nah, tapi pernah nggak kamu merasa ada di titik yang nggak mampu atau bahkan sampai pengen nyerah gitu di sebuah profesi gitu? Oke, kalau di titik pengen nyerah, kayaknya mungkin capek iya ya Kak, tapi aku nggak pernah sih yang namanya pengen nyerah tuh enggak, karena aku yakin dan percaya kalaupun kita gagal atau kalaupun kita jatuh, pasti bakal ada lesson atau sesuatu yang nanti Tuhan ganti gitu dengan suatu hal lain lagi gitu. Tapi itu sih Kak kalau buat pengen nyerah sih enggak kalau capek iya tapi kalau misalnya emang capek wajar namanya juga manusia just take a rest aja gitu dan kitanya harus eh, tahu gitu diri kita itu kalau lagi capek lagi kesel lagi sedih harus apa jadi kita harus punya self awareness ke diri sendiri sih kak gitu. Iya. Ya, aku setuju sih. Kita boleh capek tapi jangan sampai nyerah gitu ya. Oke, nah kalau dari keluarga nih, Sarah, gimana sih respons keluarga tentang kesibukan kamu menjalani banyak profesi dan ada nggak hambatan dari sosial, lingkungan sosial mungkin yang pernah kamu hadapi? Oke, hal dari keluarga itu mensupport Kak, selalu mensupport selagi hal yang aku lakuin positif dan selalu jujur apapun yang aku kerjain gitu. Misal Hmm. aku ada kegiatan A, B, C, ya aku sharing ke ibu, cerita ke ibu atau ke bapak dan jelasin misalnya aku pengen sesuatu dulu nih ya Kak. Waktu aku sebelum ikut organisasi itu kan aku jarang banget ya pulang malam atau kegiatan di weekend. Nah, Mhm. pas aku ikut organisasi itu kan aku harus pulang malam, terus kadang weekend juga ada kegiatan. Nah, itu aku berusaha menjelaskan dengan cara yang baik, pastinya ya ke orang tua harus dengan cara yang baik, yang sopan gitu. Dan jelasin benefitnya tuh apa, kayak Mhm. aku bilang ke ibu-ibu aku ikut organisasi ini. Aku tuh pengen suatu saat aku punya relasi yang bagus, terus aku pengen punya skill yang bisa nanti bantu aku ketika aku udah lulus, aku punya
kemampuan gitu, nggak cuma secara akademik aja. Hmm. Dan orang tua tuh support Kak, selagi kitanya jujur, kitanya ngobrol dengan cara yang baik. Aku yakin orang tua manapun pasti akan support selagi itu demi kebaikan anaknya. Dan kita yang tahu orang tua kita harus tahu bagaimana cara menyampaikannya karena setiap orang tua tuh pasti beda-beda ya Kak, gitu. Hmm. Oke. Nah, kalau dari lingkungan nih, ada nggak sih, pernah nggak sih kamu mengalami diskriminasi atau stereotip yang bilang, wah, ini perempuan sibuk banget nih, banyak profesi gitu. Ada nggak celetukan-celetukan nggak enak kayak gitu? Celetukan itu semenjak yang videoku viral, itu Mhm. banyak banget pro kontra ya Kak. Apalagi kontranya tuh luar biasa sekali. Kalau misalnya aku mau ambil hati, mungkin aku bisa aja sakit hati gitu ya Kak, atau Hmm. down. Tapi aku eh, ya bisa lah mengatur diri aku supaya aku nggak terbawa dengan hal-hal yang nggak bisa aku kontrol. Kayak contohnya komen-komen orang lain. Bahkan Kak, ada yang komen ini kapan matinya ya gitu. Ya Coba Kak, Allah, itu kan parah ya karena berat karena banget ya. ditanya mungkin sibuk, mungkin cepet capek atau gimana kan jadinya itu parah sih dan lain sebagainya lah Kak. Banyak yang Hmm. celetukan-celetukan sebenarnya bisa jadi bikin sakit hati. Cuma aku mengkontrolnya gini, ada tiga hal yang nggak bisa kita, ada tiga hal yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran kita, aktivitas yang kita lakuin setiap hari, dan bagaimana cara kita merespon hal-hal di luar kita. Itu yang tiga itu yang bisa kita kontrol. Jadi Mhm. sekarang aku lebih ke fokus tiga hal itu. Jadi pikiranku harus selalu berusaha untuk berpikir positif, terus aku Mhm. berusaha untuk melakukan kegiatan aktivitas yang aku lakuin itu aktivitas yang baik, dan hal-hal yang di luar diri aku, gimana caranya supaya aku bisa mengkontrol kalau aku tahu itu nggak bisa aku kontrol pikiran orang lain, tindakan orang lain, perkataan orang lain, ketikan orang lain. Aku percaya itu sebetulnya adalah mencerminkan diri mereka sendiri gitu. Jadi ya udah aku nggak perlu ambil pusing, nggak perlu ambil hati karena that's not me, itu bukan aku gitu. Jadi itu sih cara aku ngekontrol supaya aku tetap fokus sama diri aku dan hal-hal baik. Karena aku percaya kalau setiap hal baik itu akan mendatangkan hal-hal baik juga gitu. Oke. Nah, terus tadi kan kamu bilang dari semua pengalaman yang pernah kamu jalanin dengan berbagai profesi, terus ada omongan yang gak enak juga dari orang, apa yang bisa kamu simpulkan dari, maksudnya apa yang bisa kamu pelajari tentang diri sendiri dan dari semua pengalaman ini? Oke. Jadi eh, aku banyak sekali belajar dari semua hal yang aku laluin dari setiap prosesnya, dan aku percaya kalau setiap manusia itu kita ya, nggak ada satupun orang di dunia yang punya privilege untuk jadi diri kita sendiri. Kakak, aku, atau orang lain, siapapun itu di dunia, mereka itu nggak ada satupun orang yang punya privilege jadi diri mereka sendiri. Jadi siapapun diri kita saat ini, apapun peran kita saat ini, aku selalu berusaha untuk jadilah yang terbaik dalam peran itu. Karena setiap manusia itu punya tujuan hidup masing-masing yang udah ditulisin sama Tuhan, dan kita nggak tahu kayak 2-3 tahun ke depan kita itu akan seperti apa dan jadi apa. Dari situ aku belajar untuk seperti apapun diri kita, seperti apapun orang lain, berusaha untuk memperlakukan diri kita dan orang lain di sekitar kita itu dengan baik. Karena kita nggak pernah tahu ke depannya orang lain atau kita akan jadi apa dan akan seperti apa. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang datang ketika kita bisa menjaga kepercayaan orang lain. Dan satu hal lagi, mungkin banyak orang yang waktu itu DM aku dan bilang, Kak, gimana caranya untuk memulai? Kak, eh, aku pengen mulai tapi aku nggak percaya diri, aku nggak bisa, nggak punya kemampuan apapun. Yang tahu dan mengerti diri kita itu ya diri kita sendiri. Untuk mulainya dari mana? Mulai dari hal-hal kecil sesimpel misalnya kita, untuk yang muslim ya, misalnya bangun sholat subuh, atau sesimpel kita kasih senyuman ke orang lain. Jadi percayalah kalau hal-hal baik akan mendatangkan hal-hal baik juga gitu. Jadi aku selalu menekankan prinsip itu sih. Dan satu hal lagi, kita nggak pernah tahu orang-orang di sekitar kita itu ninggalin kita kapan, entah itu 1 tahun lagi, 1 bulan lagi.
satu minggu lagi atau bahkan kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Dari situlah aku selalu berprinsip selagi aku dikasih nafas, selagi aku masih bisa bangun pagi, disitulah aku selalu dapat kesempatan baru untuk terus memperbaiki hari demi hari gitu sih Kak. Wow, pemikirannya luar biasa banget Sarah ya. Kalau kita boleh flashback lagi soal masalah profesi tadi, ada nggak sih profesi yang awalnya sebenarnya kamu nggak terlalu minat, tapi akhirnya jadi favorit nih? Terus dari semua profesi yang pernah kamu jalanin, ada nggak yang dampaknya itu paling besar gitu buat Oke, kamu? oke, ini profesi sebetulnya ini ya Kak, lebih ke awalnya aku jujur waktu itu aku kan pas masuk kuliah itu aku beasiswa ya Kak tes. Terus pas aku diinterview sama salah satu pimpinan di kampus IBIK Satuan, aku tuh disaranin untuk masuk jurusan marketing. Tapi aku bilang kalau misalnya aku diterima marketing, aku nggak mau ambil beasiswanya karena aku sukanya akuntansi, kataku gitu. Nah, ternyata Kak, pada saat aku semester 2 aku dapat kesempatan untuk magang di marketing. Akhirnya aku belajar ngedit konten, ngedit foto, video, dan lain sebagainya dan akhirnya aku malah suka. Hmm. Akhirnya aku malah tertarik di digital marketing. Akhirnya aku sekarang dapat kesempatan untuk freelance di digital marketing. Terus hobiku juga jadinya membuat aku jadi punya profesi konten kreator. Awalnya aku nggak suka dan nggak tertarik Kak sama sekali sama dunia pemasaran atau marketing. Sekarang malah tertarik dan justru karena konten kreator itulah aku bisa memberikan banyak impact atau dampak buat banyak orang gitu karena cakupannya sangat luas. Jadi ketika kita misalnya bikin suatu karya, entah itu dalam bentuk video atau apapun, itu bisa dinikmatin atau berdampak buat banyak orang. Jadi ternyata oh kita bisa loh berbuat kebaikan sesimpel misal bikin konten edukatif dan itu bisa ditonton sama banyak orang gitu dan akhirnya aku suka sekali sama profesi jadi konten creator atau digital marketing ini gitu. Yang awalnya aku tidak tertarik. Oke, ya, ya, ya. Nah, kamu punya panutan sendiri nggak sih atau tokoh inspiratif dalam hidup? Dan mungkin kamu punya pesan nggak buat penonton nih, para perempuan-perempuan yang mungkin pengen juga punya banyak peran atau profesi kayak kamu? Oke, jujur aku sangat-sangat terinspirasi dari Cinta Laura, Maudy Ayunda sama Prilly karena mereka tuh cewek-cewek keren, cewek-cewek tangguh yang mereka nggak cuma eh, terkenal ya Kak, tapi mereka juga tidak mengesampingkan akademik dan banyak hal yang bisa mereka kerjakan gitu kayak Cinta Laura punya banyak perusahaan, tapi dia juga tetap akademiknya bagus. Hmm. Terus secara karir juga dia bagus. Jadi benar-benar sangat menginspirasi banget. Ketika aku punya waktu luang, biasanya aku suka nonton video-video podcast mereka. Dan jujur, setiap hal yang mereka sharing itu benar-benar ngasih dampak atau impact positif yang buka pemikiran aku gitu. Jadi aku senang sekali sama salah satu contohnya misal sharing dari Prilly yang akhirnya aku sadar kalau misalnya oh kita bisa loh ngelakuin banyak hal yang penting kita bisa mengukur diri kita dan kita mampunya sampai mana gitu jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu menerima job tapi akhirnya mengorbankan job-job kita lainnya atau bahkan job utama gitu itu aku belajarnya dari situ juga gitu dari Cinta Laura dari Prilly sama Maudi aku suka banget mereka jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada waktu luang coba deh dengerin podcast mereka itu pasti akan ada banyak impact positif yang teman-teman dapetin. Bahkan mereka tuh, aku suka sharingnya karena mereka tuh nggak cuma fokus sama diri mereka sendiri, tapi juga gimana bisa kasih dampak untuk sekitar, bahkan untuk masyarakat Indonesia gitu. Makanya aku suka banget Kak, gitu. Oke. Nah, kalau untuk pesannya dari Sarah sendiri buat perempuan-perempuan yang pengen kayak Sarah juga punya banyak profesi, menjalani berbagai peran, mungkin ada pesan khusus gitu? Oke, untuk semua perempuan-perempuan dimanapun kalian berada, percayalah kalau setiap kita bukan hanya perempuan tapi laki-laki setiap manusia itu kita punya potensi dan kesempatan yang sama. Yang Hmm. penting adalah bagaimana kita mau mengasah dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Karena aku percaya kalau misalnya kita adalah
nahkoda bagi diri kita sendiri. Seorang nahkoda yang hebat itu tidak dilahirkan dari laut yang tenang, melainkan dia akan dihadapkan dengan ombak, dengan badai, sama kayak kehidupan kita. Mungkin kita akan dihadapkan dengan ujian yang bikin kita down, yang bikin kita jatuh. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa pegang kendali penuh atas diri kita, atas kapal kita gitu. Jangan sampai air masuk ke dalam diri kita atau hal-hal buruk itu masuk atau hal-hal yang ada di luar kita itu mengendalikan diri kita. Karena kita nahkodanya kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Mhm. Dan kita maunya apa? Kita pasti bisa selagi kita berusaha gitu. Karena setinggi dan sebesarnya mimpi kita itu akan sebanding dengan ujian apa yang akan kita lalui. So, kalau kita mimpinya besar, jalan yang kita laluin harus hebat. Dan jangan takut untuk gagal, karena kita akan belajar banyak dari kegagalan itu yang bikin kita terus tumbuh dan berproses. Itu sih Kak pesan dari aku. Oke, menarik banget insight yang dikasih oleh Sarah. Jadi sebelum kita tutup nih, aku pengen tahu apa rencana Sarah dalam waktu dekat atau mungkin jangka panjangnya nih. Rencana ke depannya ini apa sih? Oke, jangka waktu dekat aku, ini aku belum sharing kemana-mana. Ini pertama kali loh aku sharing di Hmm. sini. Mm-mm. Jadi guys, aku ini lagi em, lanjutin lagi studi magister manajemen karena yang tadi Kak, aku tadinya nggak tertarik dunia digital marketing, tapi akhirnya aku tertarik. Akhirnya aku lanjutin lagi studiku S2, S2 magister manajemen dan aku berharap dari belajarku ini nantinya aku bisa berkarir sebagai impian aku ya Kak. Aku pengen banget bisa jadi dosen tetap karena sekarang aku dosennya bukan dosen tetap, aku ngajar juga tapi accounting Kak. Jadi aku pengen banget bisa ke digital marketingnya dan aku mudah-mudahan ke depannya ini bakal jadi bekal lah untuk nanti karir aku selanjutnya. Dan aku pengen banget, jujur aku pengen banget punya profesi yang bisa bawa aku keliling dunia Mhm. dan aku nggak tahu profesi apa yang akan bawa aku keliling dunia, tapi aku sedang mengusahakan itu. Sekarang kayak aku ikut jadi target-target kayak gitu Kak. Jadi nantikan Sarah selanjutnya 25 tahun mungkin dengan 25 profesi ya Kak. Sekarang kan 24 Amin, tahun amin. 4 profesi. Amin dan teman-teman dimanapun kalian berada, semoga apapun mimpi kalian, apapun cita-cita kalian, kalian bisa mewujudkannya. Karena aku percaya dalam hidup itu bukan tentang bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Jadi teman-teman harus punya kemauan yang kuat dan berusaha terus dan terus. Oke, terima kasih banyak Sarah buat insight yang kamu kasih, semuanya positif. Semoga sukses selalu juga plan jangka pendek dan jangka panjangnya, sukses studinya dan juga berbagai profesi kamu. Semoga selalu menginspirasi juga. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk sharing sama Tribuners di rumah. Terima kasih banyak juga Kak. Oke, Terima kasih sampai teman-teman. sampai ketemu di lain waktu dan lain cerita lagi. Thank you Sarah. Semoga bisa ketemu lagi. Ya, See you. bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.